Tentu saudara semuanya sering mendengar perkataan ini. Hidup kita harus fokus masuk surga. Tinggalkan semua kesenangan dunia. Lepaskan semuanya. Apa yang disampaikan ini adalah benar, tetapi hanya 50% kebenaran. Karena kita harus melihat firman secara utuh. Kalau kita memahami firman secara utuh, kita tidak salah paham dan kita bisa melaksanakannya dengan benar, dengan utuh. Benarkah Tuhan mau kita hanya fokus untuk masuk surga? Apakah benar Tuhan memerintahkan kita hanya fokus ke surga? Kita pelajarin dulu tentang Tuhan Yesus. Tentu saudara akan kaget. Selama Yesus hidup di dunia, dia tidak fokus bagaimana masuk surga. Tetapi yang menjadi fokus Tuhan Yesus adalah menyenangkan hati Bapanya. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapanya selama dia ada di bumi. Karena bukan tanpa alasan Bapanya mengutus Yesus ke bumi. Itu sebabnya fokus Yesus adalah melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapanya di bumi. Itu sebabnya Yesus taat kepada Bapanya dan dia menjadi pelaksana firman. Di dalam Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang menjadi fokus Yesus di dalam hidupnya adalah melakukan kehendak Bapanya dan menyelesaikan pekerjaannya. Sampai Yesus berkata itu adalah makanan dia. Karena itu adalah fokus apa yang dia kerjakan selama di dunia. Apa sih yang menjadi kehendak Bapanya? Di dalam Yohanes 6 ayat 40 berkata, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yang menjadi kehendak Bapanya adalah banyak orang diselamatkan melalui Yesus. Apa sih yang paling menyenangkan hati Tuhan? Yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Itu sebabnya apa yang Yesus lakukan untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Markus 7 ayat 37 berkata, mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia atau Yesus menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Semua orang tercengang karena mereka melihat Yesus menjadikan segala-galanya menjadi baik. Karena yang sakit disembuhkan, yang terikat mengalami kelepasan, yang sengsara mengalami kemerdekaan, orang-orang yang akan dihakimi diberikan pengampunan. Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Apa artinya? Yesus tidak fokus bagaimana masuk surga, tetapi fokus Yesus adalah bagaimana membawa surga ke bumi. Demikian juga apa yang saudara dan saya harus lakukan. Itu sebabnya Yesus mengajar kita di dalam doa Bapa kami, yaitu di dalam Matius 6 ayat 10 berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada banyak orang gagal fokus atau tidak melaksanakan secara utuh. Salah paham dengan firman. Kenapa banyak anak pendeta, bapaknya begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan, tapi anak-anaknya berantakan. Mereka narkoba, mereka masuk penjara, bahkan pernikahannya hancur. Kenapa? Karena mereka sibuk memikirkan bagaimana masuk surga dan bagaimana membawa orang ke surga, tetapi mereka lupa untuk membawa surga ke bumi. Kalau kita mengerti firman tidak secara utuh, maka kita juga tidak seimbang di dalam melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya banyak terjadi kehancuran. Keluarga-keluarga berantakan karena suami-suami lupa membawa surga di rumahnya. Istri-istri sibuk pelayanan doa syafaat. Kemana-mana dia melayani pelepasan. Dia doa syafaat peperangan sampai ke bangsa-bangsa. Tapi keluarganya hancur karena dia tidak membawa surga
ke rumahnya. Banyak orang Kristen menjadi batu sandungan. Ada banyak ayat yang keluar dari mulutnya, tetapi dia tidak membawa surga di mana dia bekerja. Dia tidak membawa surga di mana dia berada. Itu sebabnya salah satu apa yang kita kerjakan adalah memperluas kerajaan Allah di bumi. Apa artinya? Yaitu kita membawa surga turun ke bumi. Apa itu artinya membawa surga turun ke bumi? Hidup kita menjadi berkat. Orang banyak bisa menikmati surga lewat hidup kita. Di surga ada pemulihan, di surga ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada pengharapan, ada jawaban doa. Itu yang kita bawa ke bumi. Itu sebabnya Tuhan berkata, kamu adalah terang, kamu adalah garam. Dan Tuhan berkata, kamu harus menghasilkan buah. Dan Tuhan juga berkata, kamu harus menjadi berkat. Menghasilkan buah artinya hidup kita dinikmati banyak orang. Buah surgawi keluar dari hidup kita. Kita menjadi berkat. Kita menjadi orang-orang yang menjadi jawaban doa. Kita memberi makan kepada orang yang miskin. Kita memberikan kelepasan kepada mereka yang terikat. Banyak orang yang berkata demikian. Jangan kamu ingin mencari harta. Pada waktu kita salah paham akan firman, kita juga menjadi salah di dalam melakukan firman. Banyak orang Kristen yang berkata, lebih baik miskin yang penting kaya di surga. Kalau saudara tahu saudara harus membawa surga ke bumi, maka saudara akan berusaha menaklukkan kemiskinan. Saudara akan bekerja keras supaya saudara dapat membawa surga ke bumi. Saudara bisa memberi makan kepada mereka yang lapar. Saudara bisa membiayai sekolah anak-anakmu. Engkau tidak akan membiarkan anak-anakmu kelaparan atau kekurangan susu. Engkau tidak akan membiarkan istrimu menderita, tetapi engkau akan bekerja keras untuk menaklukkan kemiskinan, untuk membawa surga ke bumi, supaya setiap orang bisa melihat Allah lewat hidup kita. Saya pernah membaca sebuah kesaksian dari Cina. Ada seorang ibu janda tanpa anak. Saat itu dia mendengar Injil dan dia bertobat. Maka dia punya tekad untuk bisa membawa Injil ke desanya. Dengan cara apa? Dia adalah seorang buruh cuci, tetapi dia ingin membawa Injil ke desanya. Itu sebabnya dia bekerja keras untuk menjadi tukang cuci lebih banyak dari biasanya. Dan uang yang dia terima dia kumpulkan hanya untuk mengundang penginjil-penginjil untuk datang ke desanya. Mungkin saudara akan berkata, penginjilnya butuh uang. Tidak, karena penginjil-penginjil butuh biaya untuk datang ke desanya. Dan semua penginjil datang ke sana dan ibu ini mengumpulkan orang-orang di desanya. Dan satu persatu orang-orang di desanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah orang yang mengerti bagaimana membawa surga ke bumi, yang artinya membawa keselamatan ke bumi. Dia bekerja keras untuk menjadi berkat. Ada banyak orang Kristen yang salah mengerti. Mereka hanya ingin masuk surga, tidak peduli lingkungannya. Padahal untuk saudara masuk kerajaan Allah, firman Tuhan berkata, bukan orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang bisa masuk kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Orang-orang yang hanya fokus ke surga, dia adalah orang-orang yang egois. Hanya mikir bagaimana saya masuk surga. Kalau hidup kita hanya fokus masuk surga, apa bedanya dengan orang-orang yang mati dengan bom bunuh diri? Karena mereka hanya ingin masuk surga, tidak peduli apa yang ada di lingkungannya. Orang yang ingin membawa surga ke bumi, dia ingin berhasil dalam segala bidang. Karena ingin membawa surga ke bumilah saudara ingin berhasil dalam karir, di dalam rumah tangga, di dalam keuangan, dan sebagainya. Karena hidup saudara bukan untuk diri saudara sendiri. Karena kita orang percaya bertanggung jawab untuk kehidupan banyak orang. Itu sebabnya kalau saudara baca pada waktu Yesus berkhotbah dan melihat ada 5.000 orang laki-laki
belum termasuk perempuan dan anak-anak. Yesus berkata, beri mereka makan, bukan suruh mereka cari makan. Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Karena kita adalah wakil-wakil surga untuk memberi dunia ini makan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Fokus ke surga artinya hati kita melekat kepada Tuhan. Kita tidak mau berbuat dosa, tetapi tugas yang kedua, membawa surga ke bumi. Tuhan Yesus memberkati.